wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita jerak-jerak bersyukur kepada Allah, kita jerak-jerak berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya yang tiada putus-putusnya. Terus ada kita nikmati si Allah Subhanahu wa taala cara petunah. Ya, oleh karenanya sila kita terus berterima kasih kepada Allah. Kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Mun bersyukur kurobo angida berobo nikmat malik. Ya, dan nikmat terbesar tentunya laut di akhirat. Begitu kita bersyukur berobo nikmatno, yaitu pahalana datang. Ya, makan kita alhamdulillah ngantep pahala kan berobo berarti nikmatno. Nginam kita alhamdulillah pahala berobo otomatis. Ya, kalau kita bersyukur berobo nikmatno. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Lagu monde bersyukur ingkarin dan nikmat ino. Ya, maka ingat azab Allah sangatlah pedih. Oleh karena mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, si lengan pudi sampai si paling beli sila syukurin dia. Dan yang paling besar adalah nikmat hidayah, nikmat li atas Islam, li atas iman, li atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah. Makin tengah lanjutan membaca tafsir singkat niki dari surah-surah pendek. Ya, surah-surah pendek munafilu lalu hilang itu lalu. Ya, mantangan itu kerepot itu. Sehingga si kontak-kontak no, dan ia rata-rata si apal teh. Sehingga insyaallah mun pahami tafsiranna, mudah-mudahan di saat kita baca ayat tersebut kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mun baca di dalam salat kita pahami maknanya, maka niki akan menambah kekhusyuan kita di dalam. Yang akan kita baca makin yaitu surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya adalah penjelasan. Bayyinah artinya penjelasan. Surah niki madaniyah. Surah niki turun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya 8 ayat. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Niki ayat pertama. Artinya lam yakunil ladzina kafaru. Tidaklah orang-orang kafir itu. Saya orang kafir niki min ahlil kitab, orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Saya ahlul kitab niki Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan tidaklah orang-orang musyrikin itu mumfakin. Ya, tidaklah mereka meninggalkan kekufuran mereka. Dinegin tinggalan kekufuran nino hatta ta'tiyahumul bayyinah,
sampai datang kepada mereka al-bayyinah, sampai datang penjelasan. Dia lagi ninggalan kekufurannya sampai datang penjelasan. Di sini ulama tafsir kita mengatakan, kita ambil dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar, tafsir ringkas. Mereka mengatakan lam yakunil ladzina kafaru minal yahudi wan nasara. Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara wal musyrikin, tidak pula dari kalangan musyrikin, tarikina kufrahum, mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka hatta ta'tiyahum al-alamah, sampai datang kepada mereka tanda-tanda. Tanda-tanda apa itu? Tanda-tanda kenabian. Allati wu'idu biha fil kutubis sabiqah. Tanda-tanda kenabian yang telah mereka dijanjikan di kitab-kitab yang terdahulu. Jadi ayat ini mengatakan dengan kafir ini ndek negin jerang kekufuran sampai datang bukti-bukti. Orang ahlul kitab, orang musyrikin ndek negin jerang kekufuran sampai datang bukti-bukti. Bukti si embe, bukti si wah arak di buku-buku sebelumnya, di kitab sebelumnya. Kitab sebelum Al-Quran Nabi siarak, Injil Nabi ada Taurat. Nah li Injil le Taurat sebutannya tono ciri-ciri Nabi si terakhir no. Sebutnya. Nah mereka ini tidak akan meninggalkan keyahudiannya, tidak akan meninggalkan kenasraniannya, tidak akan meninggalkan kesyirikannya, sampai datang kepada mereka bukti-bukti atau tanda-tanda kenabian seperti yang terdapat di dalam Injil, di dalam Taurat. Munuah datang bukti-bukti kami beriman. Gin ku tinggalang agama Kristen ini, gin ku tinggalang agama Nasrani, agama Yahudi ini, gin ku tinggalang nyembah berhala ini. Muna datang Nabi si persis marak sebutna le dalam Injil, le dalam Taurat, ngene dengan Yahudi Nasrani. Jadi ya dek negin jerang kekufurannya sampai datang bukti-bukti tersebut. Seperti misalkan dalam kitab-kitab sebelumnya disebutkan laun Nabi akhir zaman mino, dia dari keturunan Ismail. Laun Nabi akhir zaman mino, dia itu namanya Ahmad. Laun Nabi terakhir ino, dia itu orangnya ino ciri-ciri mara ino tulisannya di dalam Injil, di dalam. Nah, kami bikin beriman mana dengan Kristen dengan Yahudi ino sampai narak Nabi mara ino. Nabi si berdua sifat, sifat-sifat si arak le Injil, si arak le Allah. Jadi mereka tidak akan beriman, tidak akan meninggalkan kekufurannya ini sampai datang kepada mereka al-bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti-bukti. Apa bukti tersebut? Datang ayat kedua, Rasulun minallah. Bukti yang mereka minta itu adalah datangnya seorang Rasul dari Allah. Yatlu suhufan mutahharah. Rasul dari Allah yang membaca lembaran-lembaran yang. Jadi kami bikin beriman, kami bikin tinggalan kekufuran ini, kami bikin tinggalan kesyirikan ini, sampai datang Rasul dengan Allah
si membaca yang kita kitab yang suci. Ya, ino antina ngana. Ampun negin milih fiha kutubun qayyimah. Di ayat ketiga kemudian dikatakan di dalam lembaran-lembaran suci itu ada buku-buku yang lurus, buku yang isinya lurus, lembut. Jadi kami tidak akan beriman sampai datang Rasul dari Allah yang membaca apa? Lembaran-lembaran yang suci. Nabi karena lembaran-lembaran yang suci yaitu Qur'anan fi suhufin mutahharah, yaitu Quran yang terdapat dalam lembaran-lembaran yang suci. Yang sebagian ulama bala itu nanti mushaf kecuali dalam kondisi sudah berwudu. Karena ya suci lembaran-lembaran kertas ini berubah jadi suci karena apa? Karena ditulisi Al-Quran. Maka itu tidak tentunya melainkan dalam kondisi suci. Karena dia itu adalah lembaran-lembaran yang. Nah, ya antinasi dengan Kristen. Ini apa lagi boleh beriman kan? Ya antinasi dengan Yahudi. Ini Rasul yang membaca lembaran-lembaran yang suci. Ya antina si para penyembah berhala ampun lagi milih beriman kan? Yaitu Rasul yang membaca lembaran-lembaran yang suci. Dan di lembaran-lembaran suci ini di sanalah ada tulisan-tulisan yang lurus kan? Nabi kenana tulisan-tulisan yang lurus. Ulama tafsir mengatakan fitil kasuhuf akhbarun sadiqah. Di lembaran-lembaran itu ada berita-berita yang benar. Berita ke arah dalam Al-Quran, berita tentang Nabi Adam, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim, tentang seluruh Nabi. Benar semua ke berita ini? Benar semua atau tidak? Benar semua. Wa awamir adilah. Di buku itu nanti, di kitab itu nanti ada perintah-perintah yang penuh dengan keadilan. Perintah yang membawa kepada keadilan. Tidak perintah nyuruh itu zolim, nyuruh itu jahat. Perintah-perintah enta amalan yang maka kita adalah orang yang adil. Ini isinya Quran. Ya, tahdi ilal haq wa ila siratim mustaqim. Di dalam lembaran-lembaran itu ada perintah-perintah yang membawa kepada kebenaran dan membawa kepada jalan yang lurus. Nah, nengka dengan Yahudi, dengan Nasrani yang enang dia kami ingin beriman, dia kami ingin tinggalan agama kami ini sampai datang kepada kami Rasul yang membawa kita datang dari siapa? Allah. Nah, nengka Rasul itu datang wahyu di mana? Datang wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab itu sudah turun atau belum? Sudah turun berbentuk Nabi. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ino ngene dengan Yahudi, dengan Nasrani, dia negin beriman sampai datang Rasul ini. Sampai turun kitab. Begitu datang Rasul yang mereka tunggu-tunggu. Begitu turun kitab yang mereka tunggu-tunggu, apa yang terjadi? Allah mengatakan wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah mereka berpecah belah. Orang-orang yang diberi kitab ini pecah. Orang Yahudi, orang Nasrani pecah ya. Apa sebabnya? Mim ba'di ma ja'atuhum, setelah datang kepada mereka al-bayyinah, itu penjelasan.
Setelah datang Nabi niki, setelah turun Quran niki, luwe le antara mereka ndek namele beriman tipak Nabi Nuh, yaitu Nabi Muhammad. Luwe le antara mereka ndek namele beriman tipak Al-Quran nino. Padahal mau nek mah berjanji ya. Aku ini ndek ku gin tinggalang kekufuran ku ini sampai datang Rasul nino. Sampai turun kitab. Begitu datang Rasul itu, begitu turun kitab itu, ndek namele beriman. Separuh beriman, keluian ndek namele akhirnya pecah. Kenapa dia pecah? Karena tidak memenuhi janjinya yang dulu. Apa janjinya negin beriman selapuan dengan muna datang Nabi no, muna turun kitab ini. Ino janjinya lain. Begitu datang Nabi itu, begitu turun kitab itu, luwe li antara mereka dia namanya beriman. Dia menepati janji. Sehingga terjadilah perpecahan di antara mereka. Makanya Allah mengatakan tidaklah mereka berpecah. Ahlul kitab itu, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidaklah dia pecah, melainkan setelah datang kepada mereka penjelasan. Karena ini pecah karena arah de namele mengikuti kebenaran. Pecah. Seandainya kata selapuan kompak mengikuti kebenaran itu, maka dia pecah. Aman, damai, sentosa. Lalu gara-gara arah de namele ngikutin kebenaran itu pecah. Atau enak kompak dendek neturut kebenaran no ngomel kompak tetap ya kompak lagu kompak ndek mengikuti kebenaran ngomel kuna salah atau ndek salah ya simpe si kena nekompak mengikuti kebenaran jadi no simyak manusia pecah no simyaknya pecah karena adanya yang tidak mau mengikuti kebenaran. Pada maraknya ahlul kitab. Allah mengatakan mereka berpecah belah ahlul kitab ini setelah datang kepada mereka penjelasan. Sebagian mengikuti kebenaran, kebanyakan dari mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Padahal tanda-tanda yang disebutkan dalam Taurat, tanda-tanda Nabi yang disebutkan dalam Injil persis ada pada diri Nabi Muhammad persis jemaah. Lagu dah kan wah kita tanda-tanda itu dimilih beriman tiba Nabi Muhammad. Akhirnya pecah. Ya, karena pecah karena ada yang mengikuti kebenaran, ada juga yang tidak mengikuti. Akhir terbesuku membicara harus semua mengikuti kebenaran, kompak mengikuti kebenaran. Baru negin besuku dan besuku di atas kebaikan. Lagu guna kompak, mengkompak bilin kebenaran. Mungkin guna bagus satu ndek ini, ndek bagus, dah kena kompak, lagu masalahnya bilin kebenaran. Ya, baju urang ya bagus. Nah, di sini ahli tafsir mengatakan wa makhtalafa alladziina utul kitab minal yahudi wan nasara. Tidaklah orang-orang ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani ini berselisih fi kauni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan haqqa. Berselisih tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul lamma yajidunahu fi na'tihi fi kitabihim illa min ba'di ma tabayyanu annahu an-nabiyyul ladzi wu'idu bihi fit Taurati wal Injil. Tidaklah mereka berselisih Yahudi dan Nasrani ini setelah mereka tahu bahwasanya Muhammad ini benar-benar rasul
benar-benar Rasul yang sifatnya sudah ditulis di dalam Taurat, ditulis di dalam Injil. Tahu jamak, jamak Muhammad ini adalah Rasul yang tertulis dalam Taurat dan dalam Injil. Begitu itu mereka tahu, pecah mereka. Kan ini pecah kumbeda karena sebagian mengikuti, sebagian tidak mau mengikuti. Pecah. Ya, fakanu mujtami'ina ala sihhati nubuwatihi. Seluruh mereka sepakat ya bahwasanya Muhammad ini benar, ini yang kita tunggu. Falamma bu'itsu tafarraqu. Tapi begitu diutus beliau, faminhum man amana bihi wa minhum man jahada nubuwatahu. Sebagian dari mereka mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian karena mereka jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hasadan, karena mereka hasad kepada Nabi Muhammad, menunjukkan di dalam hati mereka paling dalam tahu ini Muhammad ini adalah Nabi yang mereka tunggu. Lalu tolaknya ya karena mereka jahat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani akhirnya pecah setelah Nabi datang sallallahu alaihi wasallam. Nabi karena pecah, yaitu sebagian dari mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sebagian dari mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal sebelumnya dia sepakat ya. Apa sepakatinnya? Sepakat ya, mau datang Muhammad, yaitu mau datang Rasul yang disifati dalam Taurat, dalam Injil, beriman langsung ya teatine. Begitu udah datang Nabi Muhammad SAW, separuh milih beriman tiba ia, kebanyakan dia beriman tiba Nabi Muhammad, pecah. Jadi ya karena tidaklah mereka ini pecah kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, itu datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas nih Bapak-bapak. Jadi seisinya babang perpecahan, ini Nabi teganya babang perpecahan ini. Ia sendiri dengan Yahudi, dengan Nasrani, tidak milih beriman tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia si mecah dirinya. Ya, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia datang bawa kebenaran. Yang beriman kepada dia itulah yang benar, yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang memecah belah diri mereka. Jelas insyaallah nggih Bapak-bapak. Kemudian ayat berikutnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Padahal tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada. Tujuan diutusnya Rasul seluruhnya apa tujuannya? Agar mereka semua beribadah hanya kepada Allah. Ini tujuan seluruh Rasul. Berarti ini kan nejak dengan aning kebagusan ini selaku antara nawa ini. Siaran nejak dengan beribadah kepada Allah. Ini hal yang bagus, kebagusannya kembali kepada orang-orang yang beribadah. Sehingga enapati Nabi Muhammad SAW, maka kebagusannya kepada orang-orang yang mati itu. Dia ketika Nabi Muhammad SAW, itulah kebagusan tiba ia sendiri si mati. Karena Nabi Muhammad SAW ini nejak dengan akhirnya beribadah hanya kepada, dan seluruh Nabi begitu. Seluruh Rasul pada wahai agama nejak dengan beribadah hanya kepada Allah. Araknya Nabi nejak dengan
nyembah diri Nabi Nuh arak ke. Enggak mau narak dengan nejak dengan nyembah diri dia. Ciri dia diutus dari Allah yaitu dia ngajak orang agar beribadah kepada Allah, ciri khas. Nah, Nabi yang datang ini tidaklah mereka ini diperintahkan, melainkan hanya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan tingginya kedudukan tauhid. Gara-gara tauhid inilah Allah mengutus seluruh rasul. Selaku rasul ini utusnya isi Allah agar manusia ini beribadah hanya kepada Ino tujuan utus seluruh rasul. Ino tujuan turunan seluruh kitab. Membicara kaki manusia ini beribadah hanya kepada Allah. Ino jamak tujuan. Ya, angka para pewaris rasul lendah harus mengeno. Saya para pewaris rasul niki. Saya pewarisnya para rasul, ulama. Ya, al-ulama warasatul anbiya, ulama waris para nabi. Maka para ulama ini harus tugas utamanya adalah nejak manusia ini beribadah hanya kepada itu. Dia nyembah diri jendak. Ya, harus nejak tiba nyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisina lahuddin. Manusia ini memurnikan agamanya hanya untuk Allah. Murnian agama itu hanya untuk Allah. Nabi kan ada murnian agama ini hanya untuk Allah. Yaitu 100% agama ini benar-benar hanya untuk Allah. Ini murni. Ayat niki ayat murni atau ayat niki? Ayat murni entiang toloang gula sesidut doa. Meski ke jadi ayat murni, jarak jadi ayat murni. Kenapa? Karena arah campuran. Ibadah indah harus murni, yaitu 100% untuk Allah. Munara campuran untuk selain Allah jarak yang murni ibadah. Nah, Nabi ini seluruhnya ditugaskan oleh Allah agar nyuruh manusia memurnikan agamanya hanya kepada Allah. Pas berdoa 100% ngendeng hanya tiba Allah. Nggak jangan ngendeng tiba Allah dan ngendeng tiba isin mualan. Isin kayu, isin batu, isin apa dah? Dua isin no kan? Jadi mana berdoa murni berdoa 100% hanya kepada tawakal murni bergantung. Tawakal ini ibadah. Ya Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian tawakal munda tetu-tetu beriman. Allah nyuruh kita tawakal, berarti tawakal ini ibadah. Nah, untuk tawakal harus 100% tawakal hanya kepada Allah. Enggak jangan serah urusan tipe Allah ke tipe isin bumi. 100% sungguh dengan balik bismillah tawakkaltu ala Allah sungguh jeri wah dia tolak ambil sabuk noh nanti dia ulah ambil ali-ali pun dia ulah tawakkaltu ala Allah jeri masih arah kira-kira sabuk ini sang merek bulu nggak sih rumus sabuk kulit ya. Jadi intinya bahwasanya ibadah niki harus 100% hanya untuk munara campuran berarti ndek mukhlisin nana. Syarat mukhlisin amun ibadah niki 100% hanya untuk Allah Subhanahu.
Wa yuqimus shalah, kemudian hendaklah dia mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, dan hendaklah dia membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah dia agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Ini menunjukkan agama niki bukan hanya di hati, lalu indah diamalkan agama berupa sholat, berupa membayar. Ya, jadi agama ini ucapan lisan, keyakinan dalam hati, dan perbuatan anggota badan. Itu agama. Netempo le lisan te, netempo le perbuatan te, nemuncul le dalam hati te. Gino agama. Ndek agama hanya di hati, harus muncul le lisan. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan puasa, pegawaian badan. Enggak tengenang cukup hati sholat, enggak awak no. Cukup kuah hati berjilbab, ndek otaknya berjilbab. Jelas niki Bapak-bapak. Jadi agama yang lurus adalah agama yang ikhlas. Ikhlas beribadah hanya kepada Allah, hati dan ikhlas. Kemudian dia mendirikan sholat dan dia bayar zakat. Berarti badannya juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkas-ringkas karena waktu ini para jamaah masih tidur soal ayatnya. Kemudian lanjutan ayat berikutnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlul kitab, kafir dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani. Yahudi dan Nasrani sindik beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir ini. Wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik fi nari jahannam. Mereka akan berada di neraka. Jadi ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrikin, Allah mengatakan mereka nanti di neraka jahanam. Saya ngenang mereka di neraka jahanam, saya ngenang Allah ngenang di surah Al-Baqarah. Engkau nyonya kali kesyirikan niki. Oh nyonya lihat kekufuran niki. Oh nyonya. Ya. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Kekal di neraka niki. Kekal. Sembiaran kekal niki. Sembiaran kekal. Nguluh kali. Kira tahu lagi nguluh. Selama-lamanya. Sembiaran selama-lamanya. Sejuta tahun kira kenapa? Sejuta tahun atau semiliar tahun mungkin. Selama-lamanya. Terasa kemana ini? Khalidina fiha, kekal di dalam. Saya ngenang dia kekal, saya ngenang Allah ngenang. Masa kita ragu ini? Masa kita kekal? Nanti Quran ngenang ini. Ya, ulaika syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Makhluk paling cengeng, makhluk yang kafir dan musyrik. Saya kenang ya seburuk-buruk makhluk Allah. Yang keangkut si mau Islam, angkut si mau iman ini nikmat terbesar. Ini yang itu subul dengan kategori makhluk paling buruk. Mereka yang kafir tidak Islam, mereka yang syirik tidak beriman, mereka seburuk-buruk makhluk. Begitu dia beriman, begitu dia bertauhid, begitu dia berislam, subul dia lengan lingkaran. Subul dia.
Maka nikmat terbesar adalah di saat kita diberi Islam, diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan onya Islam dan iman ini bisa batal. Batal Islam dan iman ini. Mana batal
كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد آمين. اللهم رب هذه ولا تلقى إمهاتنا فينا محمد Arah di imam jelas. Gitu lah. Masalah orang yang kiri sama orang yang kafir. Gitu. Kaitannya masalah ayat ini masalah aku tidak dalam arah itu tidak terlalu kurang. Gitu, masalah. Jadi pertama bedana syirik kanca kufur dan hukumna. Syirik dan kufur hukumnya sama-sama keluar dari Islam. Hukumnya sama-sama keluar dari Islam. Kufur, siaran kufur niki ia tidak beribadah. Ndek menyembah Allah, ndek menyembah selain Allah eta kufur kafir. Mun syirik niki ia nyembah Allah kenca nyembah selain Allah. Itu syirik. Ya, kufur yaitu ia dia nyembah Allah, dia nyembah selain dia ya kafir ini. Mun syirik kina ia dua yang Allah, nyembah Allah dan nyembah selain Allah. Islam itu nyembah hanya Allah. Itu Islam. Yang keampuna la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah melainkan hanya Allah. Dari segi arti nih, dari segi arti. Sehingga angka la ilaha illallah ini dari dua kelompok kata. Dua kelompok kalimat. Pertama, tidak ada yang disembah. Yang kedua, kecuali hanya Allah. Tidak ada disembah niki arana nafi peniadaan. Kecuali Allah ini arana isbat penetapan. Yang la ilaha illallah harus arak si dua niki harus arak si dua niki.
yaitu menafikan, yang kedua menetapkan. Di dua niki dikatakan rukun daripada la ilaha illallah. Karena mona la ilaha doang, la ilaha, maka ini dia kafir karena dia mengatakan tidak ada Tuhan. Kalau dia nyembah Allah, laku dia dengan tidak ada selain Allah, nyembah Allah, nyembah edah selain Allah. Tidak ada peniadaan sesembahan selain Allah, itu tidak ada. Hanya nyembah Allah dan nyembah selain Allah, maka ini syirik. Jadi harus dua nara. Ya, pertama tidak menyembah, yang kedua kecuali hanya ya ampuna la ilaha illallah. Jadi intinya kafir siaran kafir niki ia tidak nyembah kafir. Si kedua syirik niki yang dua yang Allah sembah kerja selain Allah. Yang nyembah Allah, nyembah endah nabi, nyembah endah malaikat, berarti syirik karena ini. Ya, kan arah nyembah Allah, nyembah Nabi Isa, nyembah malaikat Jibril, Nabi Isa aranina Yesus, malaikat Jibril aranina Ruhul Kudus. Telu payu sembah. Ini apa aranina syirik. Arah si sekianon ndek menyembah sama sekali, dia menyembah Allah, dia dah selain Allah. Mara bahasa keren dah ateis, ateis. Ini kafir dia menyembah. Dengan Islam, ia ndek menyembah melainkan hanya kepada Allah, la ilaha illallah. Ini Islam. Maka seisin negara ngaku Islam lagu ndek menyembah. Ya ngaku Islam lagu ya ndek menyembah, dia beribadah. Islam ke dengan ini ndek hanya pengakuan. Kenapa? Karena dia ndek beribadah. Ini Islam harus beribadah hanya kepada. Yang kedua, dia ngaku Islam lagu ya beribadah tipe Allah, beribadah tipe batu, tipe muangan, tipe lolon kayu. Muslim jaran ini syirik kan? Ya, jadi siaran Islam ia beribadah hanya kepada Allah. Mun dia beribadah berarti arana kafir, mun lebih lengan sekian ini beribadah berarti arana syirik. Dan hukumnya deduana subuh lengan deduana kekal lengan. Dan mana guru ayatmu innal ladzina kafaru kafir min ahlil kitab wal musyrikin, berarti kafir dan musyrik, finari jahannam, li neraka jahannam, khalidina fiha, kekal ya li neraka, ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu seburuk-buruk. Saya ngenang apa kadus? Saya ngenang Allah ngenang dalam Quran. Ya, jadi dengan kafir dan dengan musyrik kekal di neraka. Jadi sila onya tidak jangan Islam si beduin temakin niki batal, jangan batal. Karena mana batal ima itu aning syirik atau aning kekufuran. Dengan cara mempelajari pembatal Islam dari jangan. Terus yang kedua beribadah niki. Dek na bau ke hilang salah suku si telu ini kan? Cinta harap. Ulama kita mengatakan yang tiga ini namanya rukun seluruh ibadah. Rukunnya si telu ini. Rukun seluruh ibadah. Dek ini jadi salah suku, dek ini harus narak si telu ini berdasarkan Al-Quran, dalil-dalil, dan berdasarkan akal sehat. Dan ini jadi si telu ini arak kile ite ini si ndek cinta tipe Allah, arak kile ite ini si ndek demen tipe Allah, arak kile ite ndek demen tipe Allah ndek nah
Bahkan dia nyari itu selakuan ini nih. Dia nyari itu penggita ini, telinga, hidung, mulut, selakuan ini nih kan dia. Pira jina makin pamelang taniki pira jina. Pira jina, arak mu itu aja siu kan 10 yu sejuta. Dia tuh mau mahal ini. Ya, nara dengan beli aja 1 juta kalau mikir. Begitu tak malik ngente lo mikir. Lu biar kena selain. Nang kemo nara manusianya de ide kep yang 1 juta, 100 juta ngumbere sana kira-kira. Oh luar biasa kita menang. Oksigen niki pira jina nang ke oksigen siru. Nah ini ente pikiran yang otomatis ginte cinta di pak Allah si nyade itu otomatis. Ya, akan dinara dengan dia cinta di pak Allah, otomatis kita cinta. Si kedua, arah ke manusia dia takut di pak Allah. Pasti dia takut. Jangankan Allah yang maha besar, kadang-kadang dengar suara pakai non gerger, pakai langsung gerger itu, no takut itu. Padahal ular padahal takut itu. Apalagi Allah yang maha besar, jadi dulu kita azab sangat pedih. Yang dinara dengan tidak takut Allah. Secara akal kita ngomong secara akal ya. Demikian pula dengan haram. Ngono perih neraka, ngono kacau situasi di akhirat. Satu-satunya kita harapkan hanya Allah Subhanahu. Angkat dengan si beriman, otomatis teluine arah otomatis. Lagu nak gara-gara syubhat, gara-gara apa ngono, sedihna sakit kadang-kadang, sedihna dua kadang-kadang, kadang sakit nentang muncullah ucapan-ucapan, ndek ku takut bener. Ndek teman ngidap. Ndek ku harapan surga, ndek teman kita. Ya. Dia dengan si beriman, ena baca Quran, ena baca hadis, tahu naran neraka, tahu naran surga, tahu naran kebesaran Allah sehingga takut dia, tahu dia kasih sayang Allah sehingga berharap dia, otomatis dengan si beriman kita muncul. Ya, makanya ulama kita di sini membahas tentang dominasi. Bekenana dominasi, ngumbe mun takutno dominan, rasa harapno kurang, ngene. Nah, ini mau dominan, rasa takut, bareng-bareng mone sekedik-kedik subul dengan Islam, akhirnya hal-hal kecil akan dengan gawe dosa kecil kafir itu, ngene langsung. Karena kenapa? Dominan rasa. Sebaliknya dominan rasa harap, rasa takut itu kurang. Akhirnya selalu gawe kan dia sholat. Tenang, Allah Maha Pemaaf. Tenang. Akhirnya ndek meninggalkan dosa. Tono bicara yang si para ulama masalah dominasi. Ya, masalah dominasi ini. Makanya ulama mengatakan harus seimbang semuanya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan cinta ini ibarat kepala burung. Harap ibarat salah satu sayapnya dan takut adalah sayap yang kedua. Begitu ada kepalanya burung itu dan dua sayapnya yang seimbang, maka dia akan terbang tinggi. Lagu mun salah sopo denara ini enggak sakit kalau etiakna dia lagi kelep. Meneberatan setue seker ya gitu ngelanggar jadi harus seimbang antara takut dan harap dan rasa cinta yang menjadi kepala burung. Jadi setiap uniknya harus narak rasa cinta, rasa takut dan rasa harap. 3 ini dinamakan oleh ulama kita dengan arkanul ibadah. Rukun seluruh ibadah. Seluruh ibadah harus berdasarkan cinta, takut dan jelas sudah. Dan ini pembahasan panjang ini lagi insyaallah kan. Kira-kira bahas kembali. Allah Ta'ala. Ya. Rasa cemas
harap dan cemas. Di cemas ini ruana arti dari takut. Ya, cemas pada marak takut. Ya, harap orang harap dan takut ini ruana bahasa yakni dengan bahasa cemas. Ya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutangna dalam Injil. Sebutangna ada dalam Taurat wa Arab. Sehingga mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad. Dengan Quraisy itu menuin. Karena beliau orang-orang Quraisy ini mengetahui Nabi itu manusia paling amanat, dinara istilah ngajaan. Terus Muhammad ini dia buta huruf, dia tahu baca. Lagu ini yang mendatangkan ucapan-ucapan yang luar biasa indah. Di zaman beliau ini lagi tenar-tenarnya tukang syair, syair. Ya, lagu ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapannya bisa mengalahkan keindahan tukang syair, padahal dia tahu baca. Dia tahu baca. Lagu ini ucapannya mengalahkan tukang syair. Dari sana mereka tahu, oh ini Muhammad. Bukan dari dia ucapan-ucapan ini, melainkan dari wahyu. Lagu marakone. Pada sudah dijelaskan hasadan karena kehasadannya. Karena ya kalau nanti ya kayak bahasa tadi hasad tuh. Ya ketalon atiana akhirnya dimilih mengimani Nabi Muhammad. Orang Yahudi misalkan, ya orang Yahudi ini berharap ya Nabi ini dari mereka. Karena selama ini Nabi terus dari orang Yahudi. Terakhir sulut-sulut dia dengan dia. Akhirnya dia memilih beriman. Ini bahayanya siaran fanatik ini nya. Begitu kebenaran datang lengan ngenteng lawan teh, kalau lengan datang kebenaran gara-gara fanatik tolak ya, oleh karena mereka ini menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hasadan min indi anfusihim, karena hasad yang ada pada diri mereka. Yang kedua, dengan Quraisy ini dikatakan karena gini hilang dunia ini. Ya, Abu Lahab dia penjaga Ka'bah. Abu Lahab dia menjaga Ka'bah. Le Ka'bah niki ada 360 berhala. 360 patung le Ka'bah ini. Jaganya si Abu Lahab, isi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi mengatakan, "Dendek sembah patung-patung ini. Sembahlah hanya Allah." Sedangkan dia jaga 360 patung ini. Tiba-tiba keponaannya anak hancuran patung-patung ini. Kan sili paman ini ya. Kekumbian di patung-patung lah menjaga ini. Lalu dia mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad." Celaka kau ya Muhammad. Alihada jama'atan, apa gara-gara ini kamu kumpulkan kita, tabban laka. Celaka. Abu Lahab. Langsung Allah yang balas Nabi. Nabi itu tuduhnya si paman. Tabban laka ya Muhammad. Celaka kau ya Muhammad. Allah yang balas. Tabbat yada Abi Lahab. Celaka tangan Abu Lahab, dan benar-benar celaka Allah. Jadi beliau berdakwah akhirnya ingin merugikan ini nih. Jadi sehingga kedudukan ditolak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kumpulan selabuna cocok mereka menolaknya hasadan karena kehasadan mereka kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi wasanta hasad niki
dengki ke benci kalau nanti tiba Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sedikit. Jelas tidak, alhamdulillah. Wallah. No, kan selesai wah jelas keselapunan. Alhamdulillah. Iya wah niki yang bisa kita paparkan. Terima kasih banyak para jamaah atas segala perhatiannya, dan kurang lebihnya yang minta maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Agar lebih berkah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.